Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Utari Sangaji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengelola data Excel menggunakan aplikasi Smart PLS. Di sini saya mengerjakan tugas ini berdasarkan tugas UAS yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi multivariat, yakni yang terhormat Bapak dosen Kasim Sinen. Di sini langsung saja kita mulai, teman-teman. Di sini ada 4 variabel X, yakni yang pertama pendapatan hasil daerah, kemudian ukuran pemerintah daerah, terus adanya dana perimbangan, belanja modal, dan yang terakhir untuk variabel Y-nya yakni kinerja keuangan pemerintah daerah. Di sini kan sudah kita ketahui mengenai data Excel yang saya buat. Kemudian untuk mengolah data langsung ke aplikasi Smart PLS-nya, kita harus buat mode Excel yang lain. Nah, di sini kita ambil aja mulai dari X11 sampai Y13. Kita nggak usah ambil yang di atas ini biar saat pengolahan datanya itu kebaca ya untuk data numeriknya ya, teman-teman. Di sini saya udah buat. Nah, ini kemudian kita ubah file Excel-nya ini dalam bentuk Excel yang lain, teman-teman. Kita save as dulu. Kita masuk ke data atau folder yang telah saya buat. Kemudian kita gunakan Excel ini ya, teman-teman. CSV, delimited. Oke, kita ganti nama uji coba 1. Oke, kita save dulu. Nah, kita tekan yes, teman-teman. Kemudian langsung saja kita masuk ke aplikasi Smart PLS-nya. Di sini kita tambahkan proyek baru, teman-teman. Kita tulis aja namanya di sini. Misalnya demo 1. Kita tekan OK. Kemudian kita klik 2 kali di sini untuk mengimport datanya. Nah, udah kelihatan kan teman-teman di sini ya. Kita gunakan yang file yang ini, teman-teman. Uji coba. Itu udah berlambang lain ya, teman-teman. Di sini untuk demo 1 tadi udah saya coba ubah. Dan kan biasanya file Excel nggak ada angka gambar huruf A ya di luar sini, jadi kita gunakan yang sampai muncul seperti itu biar teman-teman gak bingung. Kemudian kita klik aja untuk uji coba 1, kita open filenya, kita tekan OK, kemudian kita lihat. Nah, ini udah masuk ya, teman-teman, datanya. Kemudian kita klik ke sini 2 kali. Nah, udah muncul seperti ini. Kita masukkan indikatornya. Kita pertama-tama kita klik shift aja, kita lock sampai variabel X1-nya semuanya udah ke lock. Selanjutnya seperti itu juga. Kita lock semuanya satu-satu, teman-teman. Kita taruh X3-nya di sini. Kemudian X4-nya kita masukkan ke sini. Kemudian untuk variabel Y-nya kita masukkan juga. Nah, kita tulisin aja. Nah, ini sekarang tinggal kita atur aja ya, teman-teman. Kita rapikan aja. Ini kita putar ke sini. Juga nah, jika dirasa udah rapi atau terserah kalian mau atur seperti apa.
kemudian kita tarik garis hubungkan. Kita hubungkan dulu teman-teman dari variabel laten 1 ke variabel laten 5. Itu juga untuk variabel laten 2 ke variabel laten 5. Nah, karena data saya ini bukan moderasi, jadi kita hubungkan garis lurusnya secara langsung. Ini untuk variabel laten 4. Nah, kalau sudah biru seperti ini tandanya udah terhubung ya teman-teman. Sekarang buat ganti nama variabelnya ini menggunakan nama variabel yang tadi punya saya teman-teman ya. Yang pertama tentang pendapatan hasil daerah. Oke, kita tinggal ganti aja pendapatan hasil daerah. Klik OK. Nah, udah kegantikan teman-teman. Kita lanjutin hal yang sama untuk variabel berikutnya. Kalau udah semuanya udah dirasa udah rapi seperti ini, kemudian kita langsung saja kita hitung algoritma PLS-nya. Nah, ini udah kita hitung ya teman-teman. Kalau udah gini, kita masuk ke outer loadingnya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ternyata di sini ada beberapa file yang beberapa nilai yang tidak masuk ke angka 0,7 karena outer loading ini nilai loading faktor harus lebih besar dari 0,7, itu baru bisa dikatakan valid. Ini bisa kita lihat ya di X12, X13, X21 dan di bawah ini bisa kita lihat semua ya. Outer loading ini adalah tabel yang berisi tentang loading faktor untuk menunjukkan besar korelasi antara indikator dengan variabel laten. Jadi indikatornya itu bisa kita lihat menunjukkan korelasi atau tidaknya antara variabel laten yang tadi ya, ada 5 variabel. Kemudian kita kembali ke demo 1. Nah, di sini kan udah muncul angka-angka ini. Biar kita nggak usah nyatat, kita klik aja sini teman-teman ya. Ini X12, X13, X22, kemudian X32, X42, X43. Nah, kalau kita rasa semuanya udah kita log seperti ini, kita hapus aja teman-teman ya. Kemudian kita hitung kembali algoritma PLS. Tarik ke sini, kita mulai perhitungan. Nah, kalau udah seperti ini, kita cek lagi outer loadingnya. Ternyata masih ada ya yang merah. Kita hapus lagi teman-teman di X31. X31 ini ya. Oke, kita hitung kembali. Kita cek lagi teman-teman. Nah, kalau datanya sudah hijau semua seperti ini, tandanya datanya udah bisa dipakai atau bisa dikatakan valid. Nah, kalau sudah seperti ini, kita uji validitas dan reliabilitas konstruknya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat yang merah di sini kan ada di converge alpanya sebesar 0,456. Kita lihat ya.
Untuk uji validitas dan reliabilitas konstruk ini kita perhatikan saja di rata-rata varians distrust atau AV-nya itu harus lebih dari 0,5. Ini saja ya yang bisa diperhatikan dari data validitas ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke uji validitas diskriminan. Nah, untuk uji validitas diskriminan ini merupakan konsep tambahan yang mempunyai makna bahwa dua konsep berbeda secara konseptual harus menunjukkan keterbedaan yang memadai. Kita gunakan saja seperti ini ya. Variabel laten 1 terhadap variabel laten 1 atau belanja modal terhadap belanja modal itu nilainya 1000 atau harus lebih tinggi dari variabel laten 2. Kemudian untuk variabel laten 2 terhadap variabel laten 2 ini atau ukuran pemerintah daerah ini itu harus lebih tinggi daripada variabel laten 3. Itu juga variabel laten 3 terhadap variabel laten 3 itu harus lebih tinggi dari variabel laten 4. Kemudian setelah itu kita lakukan bootstrapping ya teman-teman. Fungsi dari kita melakukan bootstrapping itu untuk menentukan nilai T sehingga dapat diketahui tingkat signifikan dari nilai T tersebut. Setiap kali kita melakukan bootstrapping, hasil nilai T akan berbeda karena menggunakan metode iterasi dan setiap komputer menggunakan angka awal iterasi yang berbeda. Nah, kemudian di sini kita udah bisa memperoleh kesimpulannya ya teman-teman berdasarkan hasil dari bootstrapping yang telah kita lakukan. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah itu sampel aslinya itu positif. Jadi berdasarkan uji T statistiknya itu kita peroleh hasil 0,854 yang dimana lebih tinggi dari lebih rendah dari 1,96 dan p-values-nya itu 0,394 yang dimana lebih tinggi dari standar dari p-values yakni 0,05 sehingga bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah itu positif, tidak signifikan dan tidak berpengaruh. Kemudian untuk dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, di sini juga positif. Di sini karena tes statistiknya itu lebih dari 1,94 yakni 2,477 dan p-values-nya ini lebih dari kurang dari 0,05 yang merupakan standarnya. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah positif, signifikan dan berpengaruh. Kemudian untuk pendapatan hasil daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, di sini kita peroleh hasilnya negatif. Jadi datanya bisa dikatakan negatif, tidak berpengaruh, tidak signifikan dan tidak berpengaruh. Dan selanjutnya hal ini juga sama dengan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yakni positif, namun tidak signifikan dan juga tidak berpengaruh. Kemudian untuk kita lihat pada pengaruh totalnya, di sini data yang berpengaruh signifikan positif, yakni dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil olah data menggunakan Smart PLS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.